Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. O Immanuel, Engkau Raja dan Pemberi hukum, datanglah dan selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, ditandatangani dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup beragama. Seminarnya, pembahasannya diikuti oleh Romo Andi dengan serius hingga tidak makan malam, karena ini diadakan mulai pukul 18.30. Memang orang bisa menafsir, kenapa kok yang menandatangani Paus dan Imam Al-Azhar yang mewakili Muslim? Banyak bisa kita pikirkan. Mungkin dua agama ini, agama yang mengaku pelopor perdamaian, tetapi mungkin justru mereka pada dasarnya belum bisa hidup damai. Mungkin kita yang selama ini mengaku diri sebagai agama damai, mungkin justru sering tampil sebagai agama yang penuh amarah dan kekerasan. Semuanya bisa menafsirkan dan merefleksikannya. Nah, hari ini Bunda Maria memberi contoh bagaimana seharusnya hidup membawa damai, hidup menghadirkan damai dan menghadirkan kegembiraan bersama dalam kedamaian. Maria memberi salam kepada Elisabet. Tentu salam yang umum dikatakan pada waktu itu adalah Shalom atau Shalom Aleichem, damai bagimu. Dalam bahasa Ibrani, Shalom itu memiliki beberapa relasi arti. Bisa jadi shalom karena biasanya hurufnya 2 konsonan atau 3 konsonan tanpa vokal. Itu bisa berarti damai, sejahtera, atau bisa juga disebut histatem yang berarti sepadan, setara, tidak ada perbedaan. Atau syulam yang berarti dibayar untuk, artinya tidak lagi ada hutang, tidak ada lagi ada kesalahan. Atau musylam, sempurna, dan syalem,
Secara alkitabiah memang shalom atau damai ini mengacu pada kesejahteraan orang lain. Jadi ketika orang mau membawa damai, dia ingin supaya orang lain pun ikut sejahtera, ikut bahagia. Ini bisa kita lihat dalam Kejadian 43 ayat 27 atau Keluaran 4 ayat 18 atau pada 1 Raja-Raja 5 ayat 12. Shalom berarti juga perdamaian karena adanya perjanjian atau doa untuk kesejahteraan kota serta bangsa dalam Mazmur 122 ayat 6 atau Yeremia 29 ayat 7. Ketika kita menghadirkan shalom, kita menghadirkan jalinan bersama antara sama manusia dan antara Tuhan dengan manusia, bahkan dengan alam ciptaan. Ketika orang menghadirkan shalom dan damai, kita semua membuat sebuah keutuhan dalam keadilan, pemenuhan, kesenangan atau kegembiraan bersama. Dan itulah shalom atau damai. Dan inilah yang rupanya juga menggembirakan bukan hanya Elisabet, tetapi juga anak yang di dalam rahimnya. Shalom menggembirakan kita semua, damai menggembirakan kita semua. Maka malah kita berupaya mewujudkan damai ini dan menemukan cara-cara yang baru untuk mewujudkan perdamaian, terutama perdamaian antar umat beragama. Semoga para saudara kita semua menjadi promotor-promotor perdamaian dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkannya.